Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengkampanyekan tentang minat untuk menumbuhkan pentingnya menuntut ilmu. Di sini saya sebagai moderator bernama Syamsus Siddiq Sabili Harahap, NPM 23150004. Saya Peter Elis Siregar, NPM 23150052. Saya Seatul Hidayat Siregar, NPM 23150074. Hakiki NPM 23150084. Menumbuhkan rasa minat belajar memiliki banyak keutamaan, baik untuk pengembangan pribadi maupun keberhasilan dalam kehidupan. Yang satu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Minat belajar mendorong seseorang untuk lebih banyak membaca, bertanya, dan mengeksplorasi. Dua, meningkatkan daya ingat. Ketika seseorang tertarik pada suatu topik, otak cenderung lebih mudah menyerap dan mengingat informasi. Tiga, membentuk sikap mandiri. Minat belajar membuat seseorang lebih proaktif dalam mencari sumber belajar dan solusi untuk masalah. Empat, mengembangkan keterampilan problem solving. Ketika belajar dengan minat, seseorang lebih cenderung menggali cara berpikir kritis, logis, dan inovatif yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam kehidupan. 5. Meningkatkan prestasi. Seseorang yang memiliki rasa minat belajar lebih termotivasi untuk terus mencoba meskipun menghadapi kesulitan. 6. Membangun kebiasaan positif seumur hidup. Minat belajar menambahkan kebiasaan untuk terus berkembang, belajar hal baru, dan terbuka terhadap perubahan. 7. Meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan diri. Mempelajari hal-hal yang disukai memberikan rasa puas dan bahagia. 8. Kontribusi bagi orang lain. Dengan belajar, seseorang dapat berbagi ilmu dan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, baik melalui tindakan, bimbingan, maupun karya nyata. Maka, menumbuhkan rasa minat belajar tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Termotivasi untuk terus mencoba meskipun menghadapi kesulitan. 6. Membangun kebiasaan positif seumur hidup. Minat belajar menambahkan kebiasaan untuk terus berkembang, belajar hal baru, dan terbuka terhadap perubahan. 7. Meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan diri. Mempelajari hal-hal yang disukai memberikan rasa puas dan bahagia. 8. Kontribusi bagi orang lain. Dengan belajar, seseorang dapat berbagi ilmu dan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, baik melalui tindakan, bimbingan, maupun karya nyata. Maka, menumbuhkan rasa minat belajar tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Rasa minat belajar yang rendah dapat memiliki beberapa kelemahan atau dampak negatif, diantaranya yang pertama, sulit menyerap pengetahuan baru. Kurangnya minat belajar membuat seseorang cenderung pasif dalam belajar proses pembelajaran. Hal ini dapat menghambat kemampuan memahami materi atau keterampilan baru. Dua, prestasi akademik yang menurun. Rendahnya minat belajar biasanya berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal, seperti nilai rendah dan kegagalan dalam mencapai target pendidikan. Ketiga, kurangnya motivasi untuk berkembang. Minat belajar yang rendah seringkali berkaitan dengan minimnya motivasi untuk mengeksplorasi hal-hal baru sehingga menghambat perkembangan diri. Keempat, cepat merasa bosan. Orang yang kurang minat belajar cenderung merasa bosan dengan materi atau aktivitas yang membutuhkan perhatian jangka panjang. Kelima, kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan. Di dunia kerja atau masyarakat, kurangnya minat belajar dapat menyebabkan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi atau tren baru, sehingga membuat seseorang ketinggalan. 6. Minimnya keterampilan problem solving. Belajar adalah proses untuk memahami cara menyelesaikan masalah. Tanpa minat belajar, seseorang mungkin kurang terampil dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk menemukan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat individu, seperti mempelajari topik yang relevan dengan passion atau menggunakan pendekatan kreatif dalam belajar.
Menumbuhkan rasa minat belajar membutuhkan pendekatan yang melibatkan motivasi internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Pahami tujuan belajar. Kenali manfaat dari apa yang sedang dipelajari, seperti bagaimana hal itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari, karir, atau hobi. 2. Buat belajar menyenangkan. Gunakan metode belajar yang sesuai seperti video atau permain edukatif. 3. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Sediakan tempat belajar yang nyaman, rapi, dan minim gangguan. 4. Berikan penghargaan, beri hadiah kecil setiap kali mencapai target belajar. 5. Atur jadwal konsisten. Buat rutinitas belajar dengan jadwal tertentu. 6. Fokus pada minat pribadi. 7. Hilangkan tekanan. Hindari menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi. 8. Carilah inspirasi. Dengan konsistensi dengan pendekatan yang tepat, minat belajar akan tumbuh secara alami. Kesimpulannya, menumbuhkan rasa minat belajar adalah proses yang melibatkan pemahaman tujuan, menciptakan suasana yang mendukung, dan menemukan cara belajar yang menyenangkan serta relevan. Dengan fokus pada motivasi pribadi, penghargaan atas kemajuan, dan pendekatan yang konsisten, minat belajar dapat berkembang secara bertahap. Hal ini membutuhkan kesabaran, eksplorasi, dan pengelolaan diri agar belajar menjadi kegiatan yang bermanfaat dan sekaligus menyenangkan. Sekian kampanye dari kelompok kami yang menjelaskan tentang rasa menumbuhkan minat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.